Seperti apakah hubungan antara Muslim dan non-Muslim, dan bagaimanakah peran non-Muslim pada masa Islam awal? Seorang sejarawan ternama dari Amerika Serikat, R. Stephen Humphreys, dalam bukunya Islamic History, A Framework for Inquiry, berkata bahwa Islamic history is not a history of Muslims alone. Sejarah Islam itu bukan sejarah tentang umat Islam saja. Mengapa demikian? Karena komunitas non-Muslim sejak awal sudah terlibat aktif dalam kehidupan umat Islam. Keterlibatan mereka dengan Muslim dalam bidang perdagangan, ilmu pengetahuan, kesehatan, bahkan administrasi pemerintahan menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk memahami sejarah Islam secara komprehensif. Mari kita ambil contoh peristiwa bersejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Profesor Quraish Shihab dalam bukunya Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW menulis bahwa ada banyak pelajaran penting terkait peristiwa hijrah Nabi. Salah satunya adalah keberhasilan hijrah Nabi yang tidak terlepas dari keterlibatan semua kelompok, termasuk peran dari non-Muslim, yaitu Abdullah bin Uraikid. Peran Abdullah bin Uraikid yang saat itu masih non-Muslim menjadi sangat vital, karena dialah yang menunjukkan kepada Nabi rute menuju Madinah yang jarang dilalui oleh orang-orang agar Nabi selamat dari kejaran kaum musyrik Mekah. Bagaimana peran strategis non-Muslim dalam masa kekhalifahan Umayyah? Profesor Philip Kahiti dalam bukunya yang terkenal History of the Arabs mengungkapkan bahwa khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah termasuk khalifah yang sering melibatkan non-Muslim dalam pemerintahannya. Di antaranya ada Ibnu Utal, seorang Kristiani yang di samping menjadi dokter khilafah, juga menjabat sebagai administrator keuangan Provinsi Hims, salah satu daerah di Suriah pada saat itu. Ada juga nama Mansur Ibnu Sarjun, seorang pemeluk Kristen yang berasal dari keluarga Ortodoks Bizantium yang dipercaya oleh Khalifah Muawiyah sebagai sekretaris keuangan. Demikian juga Khalifah keempat Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Hakam, juga tercatat pernah menunjuk dua orang Kristiani, yaitu Athanasius dan Ishak, menjadi sekretarisnya. Bahkan Ishak di kemudian hari menjadi kepala pemerintahan di Alexandria. Di masa khilafah Bani Abbasiyah, peran non-Muslim juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Arnold Thomas Walker dalam bukunya The Preaching of Islam mengatakan bahwa komunitas Kristen di awal-awal kekhalifahan Islam bisa menikmati kesejahteraan. Sebagai contoh, dua orang Kristen bersaudara, Salmuyah dan Ibrahim, mendapat kepercayaan tinggi dari pemimpin ke-8 Bani Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim. Di masa kekuasaannya, Salmuyah menjabat sebagai wazir yang setara dengan sekretaris negara di zaman modern, sedangkan Ibrahim diberi posisi prestisius dalam urusan-urusan terkait Baitul Mal dan perbendaharaan umum. Mungkin kita akan bertanya, mengapa sih non-Muslim diberi posisi strategis dalam struktur pemerintahan para khalifah? Mun'im Siri dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul The Public Role of Dhimmis During Abbasid Times menjawab pertanyaan menarik ini. Dalam analisis Mun'im, di masa kekhalifahan Abbasiyah, kemampuan orang-orang non-Muslim memang sangat dibutuhkan. Misalnya, di bekas provinsi Bizantium dibutuhkan orang yang menguasai bahasa Yunani, atau di bekas provinsi Sasaniyah diperlukan orang yang fasih berbahasa Persia. Hal ini sangat bisa dipahami karena saat itu sistem administrasi di daerah-daerah tersebut masih menggunakan bahasa Yunani dan Persia, dua bahasa yang belum banyak dikuasai oleh orang-orang Muslim Arab pada saat itu. Dengan kata lain, penempatan non-Muslim di posisi-posisi strategis pada masa pemerintahan Islam awal dikarenakan keahlian dan kompetensi yang mereka miliki dan dibutuhkan oleh para khalifah. Dari catatan sejarah tadi, paling tidak ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa hubungan antara umat Islam dan komunitas non-Muslim di masa awal tidak selalu buruk. Tentunya, yang dimaksud di sini adalah non-Muslim yang tidak memusuhi Islam, atau yang dalam istilah fikih disebut dengan dhimmi. Pelajaran kedua adalah bahwa kompetensi, keahlian, dan kredibilitas menjadi faktor penentu yang perlu diperhatikan dalam memilih pejabat.
Hal ini bukan berarti lebih baik memilih pejabat non-muslim daripada muslim. Akan tetapi, faktor integritas, visi dan misi yang jelas, serta kemampuan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam memilih pejabat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli, fantadhiris sa'ah." Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saja kehancurannya.